Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hikmatullah SHI MSI selaku dosen pengampu dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan diskusi pada hari ini. Selawat beriring salam, marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Habibina wa Safaina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, saya Tri Mulyawati dengan NIM 201130147 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Muhammad Faujan Hilmani dengan NIM 201130167 sebagai pemateri kedua. Hildiah dengan NIM 201130140 sebagai pemateri terakhir. Baik, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian arad. Secara harfiah, arad artinya mengembalikan. Masalah rad terjadi apabila dalam pembagian waris terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashabul furud memperoleh bagiannya dan atau pembilang lebih kecil daripada penyebut 23/24. Pada dasarnya, rad merupakan kebalikan dari masalah tentu berbeda dengan masalah aul. Karena aul pada dasarnya kurang yang akan dibagi, sedangkan rad ada kelebihan setelah diadakan pembagi. Arad adalah berkurangnya pembagi jumlah bagian fard dan bertambahnya bagian para ahli waris. Hal ini disebabkan sedikitnya ashabul furud. Macam-macam arad. Ada 4 macam arad dan masing-masing mempunyai cara atau hukum tersendiri. Keempat macam arad tersebut adalah: 1. Adanya ashabul furud yang mendapat bagian waris yang sama tanpa adanya suami atau istri. 2. Adanya ashabul furud yang mendapat bagian waris yang berbeda-beda tanpa adanya suami atau istri. 3. Adanya ashabul furud yang mendapat bagian waris yang sama dan dengan adanya suami atau istri. 4. Adanya ashabul furud yang mendapat bagian waris yang berbeda-beda dan dengan adanya suami atau istri. Selanjutnya pemateri kedua, kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yakni syarat-syarat terjadinya ar-rad. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni adanya ashabul furud, yang kedua tidak adanya ashabah, dan yang ketiga adanya sisa harta waris. Bila dalam pembagian harta waris tidak ada ketiga syarat tersebut, maka kasus ar-rad tidak akan terjadi. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada pemateri ketiga saya persilahkan. Ahli waris yang tidak mendapat ar-rad. Adapun ahli waris dari ashabul furud yang tidak bisa mendapatkan ar-rad hanyalah suami dan istri. Hal ini disebabkan kekerabatan keduanya bukanlah karena nasab, akan tetapi karena kekerabatan sababiyah atau karena sebab, yaitu adanya ikatan tali pernikahan. Dan kekerabatan ini akan putus karena kematian. Maka dari itu mereka tidak berhak mendapatkan ar-rad. Mereka hanya mendapat bagian sesuai bagian yang menjadi hak masing-masing. Maka apabila dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat kelebihan atau sisa dari harta waris, suami atau istri tidak mendapatkan bagian sebagai tambahan. Ahli
waris yang berhak mendapat arod. Arod dapat terjadi dan melibatkan semua ashabul furud kecuali suami dan istri. Adapun ashabul furud yang dapat menerima arod hanya ada 8 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, ibu kandung, nenek sahih atau ibu dari bapak, dan saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.